Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Yadi Maharani, presensi 22 dengan NIM 2211031138. Di sini saya akan melakukan praktek bimbingan belajar dengan materi bentang alam di Indonesia. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, di sini kakak akan melakukan pengenalan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama kakak Nikade Yadi Maharani. Adik bisa panggil saya Kak Yedi. Jadi kakak boleh tahu nama adik siapa? Nama saya Nikade. Bisa dipanggil Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bentang alam di Indonesia. Jadi bentang alam itu adalah pemandangan alam atau suatu daerah dengan keanekaragaman bentuk dan menjadi salah satu kesatuan. Jadi di Indonesia itu memiliki 3 jenis bentang alam. Yang pertama itu dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan. Nah, contoh dari dataran tinggi itu adalah pegunungan, perbukitan, dan perkebunan. Sedangkan contoh dari dataran rendah itu ada persawahan dan perkebunan. Dan yang terakhir ada perairan, yaitu pantai, laut, dan sungai. Jadi dari ketiga ini kakak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu dataran tinggi. Jadi dataran tinggi adalah daerah geografis yang berada di atas ketinggian tertentu di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi dataran tinggi ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, yang pertama itu pertanian terasering. Jadi, ciri khas yang menonjol dari dataran tinggi ini adalah pertaniannya berupa terasering. Nah, teknik pertanian ini mirip seperti tangga. Nah, misalnya, adik tahu nggak terasering apa? Ya, terasering itu sering dijumpai di dataran tinggi. Misalnya orang-orang menanam padi itu bersekat kayak di atap terus ke bawah itu namanya terasering. Nah, konsep terasering ini juga mudah dikenali dan mudah diterapkan, perawatannya pun juga terbilang mudah. Nah, yang kedua itu udara kering dan kurang lembab. Jadi, udara yang kering menjadi salah satu ciri dari dataran tinggi itu tersendiri. Nah, dataran tinggi lebih kering udaranya dibandingkan dataran rendah atau dataran yang lainnya. Nah, ciri dari dataran tinggi yang selanjutnya adalah memiliki suhu yang dingin. Nah, dataran tinggi terkenal dengan iklim yang sejuk. Nah, dinginnya suhu dari dataran tinggi itu adalah 15 sampai 20 Celcius di atas siang, dan siangnya itu berada di 10 derajat Celcius. Nah, pada pagi hari suhu udara di dataran tinggi itu bisa sering ekstrim, artinya pas pagi itu lebih dingin dari malam hari. Nah, seperti itu. Jadi yang keempat itu jarang turun hujan. Nah, ciri dataran tinggi yang berikutnya adalah jarang sekali turun hujan. Nah, meskipun jarang turun hujan, suhunya itu tetap dingin. Nah, pada musim hujan, dataran rendah kerap terjadi banjir, tetapi dataran tinggi justru jarang terjadi banjir. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan tadi ada ciri-ciri dan definisi. Nah, sekarang kakak mau jelasin dan sebutin tanaman apa aja sih yang cocok untuk di dataran tinggi. Nah, seperti itu. Yang pertama ada wortel, kentang, strawberry, dan kubis. Nah, keempat jenis tanaman ini tuh cocok banget di dataran tinggi karena dari hawanya sejuk dan dingin. Nah, yang baik, tadi kan sudah kakak jelasin apa itu dataran tinggi, ciri-ciri, dan tanaman apa saja yang dapat tumbuh di dataran tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu dataran rendah. Sebelum masuk ke materi, di sini kakak akan menanyakan sedikit, adik tahu nggak adik itu tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, atau perairan? Tahu. Oke, jadi adik itu saat ini berada di dataran rendah. Nah, pengertian dari dataran rendah itu sendiri adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah. Nah, memiliki tinggi 200 meter di atas permukaan laut. Nah, hamparan tanah yang lapang dengan tinggi yang relatif ini adalah suatu poin positif bagi makhluk hidup karena memiliki suhu yang
normal, jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, ini juga merupakan eh, pemanfaatan tanahnya juga baik banget di sini. Jadi banyak tanaman yang dapat tumbuh subur di dataran rendah ini sendiri. Nah, setelah itu di sini Kakak akan menjelaskan ciri-ciri dari dataran rendah itu sendiri. Nah, dataran rendah memiliki tanah yang subur. Nah, ciri yang pertama dari dataran rendah ini adalah memiliki tanah yang subur, sehingga banyak masyarakat yang menempati daerah dataran rendah ini berprofesi sebagai petani, karena banyak banget tumbuhan yang dapat tumbuh subur di dataran rendah karena cuaca dan suhunya relatif normal. Yang kedua itu letak ketinggian berada di atas 200 meter di atas permukaan laut seperti yang Kakak jelaskan tadi. Nah, yang ketiga itu berada di dekat sungai dan pantai. Nah, bentang alam yang berada di dekat sungai, pantai, hilir, dan lain sebagainya itu termasuk di dataran rendah. Nah, selanjutnya Kakak akan menjelaskan pemanfaatan dari dataran rendah itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada irigasi. Irigasi atau pengairan adalah suatu usaha yang mendatangkan air dan membuat bangunan atau saluran-saluran ke sawah atau ke ladang-ladang dengan memanfaatkan air. Nah, air yang sudah tidak digunakan lagi ini bakalan dibuang. Nah, dataran rendah dapat dijadikan jalur irigasi sawah. Sawah irigasi adalah sawah yang sumber airnya dari air irigasi. Nah, sawah ini cocok untuk mendapatkan pengairan yang baik. Nah, air yang dihasilkan ini adalah melalui air hujan ataupun waduk. Nah, jika sawah ini teririgasi dengan baik, sawah akan tumbuh subur. Sawah pun juga akan menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada pemukiman. Daerah dataran rendah adalah lokasi yang paling tepat untuk hidupnya manusia, karena suhu yang tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas menyebabkan tanaman-tanaman dapat tumbuh subur. Nah, yang kedua, yang terakhir itu adalah sawah dari hujan. Nah, sawah tanah hujan adalah sawah yang sumber utamanya berasal dari hujan. Sawah ini sangat bergantung kepada intensitas air hujan. Nah, oleh sebab itu ini dilakukan hanya pada musim hujan saja. Nah, selanjutnya ada peternakan. Daerah rendah yang identik dengan tanahnya yang subur dan tanaman pun akan melimpah karena udaranya sangat cocok. Nah, biasanya penduduk dari dataran rendah ini juga memiliki peternakan yang biasanya adalah kerbau, kambing, unggas, ayam, dan masih banyak lagi. Nah, yang materi yang terakhir itu ada pengairan. Nah, perairan, Ade tahu nggak perairan itu apa? Enggak. Nah, perairan itu adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu. Nah, baik yang bersifat dinamis atau bergerak dan mengalir itu contohnya kayak laut, sungai, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya tergenang seperti danau. Nah, contoh perairan yang umum itu seperti sungai, danau, waduk, empang, dan masih banyak lagi. Baik, dari banyaknya materi yang sudah Kakak berikan tadi, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nah, di sini Kakak akan memberikan adik kuis, yaitu kuis alam. Jadi, kuis ini Kakak memberikan adik 3 pertanyaan dan adik harus menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Baik, jadi kuis ini ada 3 pertanyaan. Nah, yang pertama itu jarang turun hujan termasuk ke dalam dataran A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Perairan. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi soal yang kedua, wortel, kentang, strawberry, dan kubis termasuk ke dalam tumbuhan yang bisa hidup di dataran. Oke, soal yang terakhir, sungai, danau, dan sumur termasuk ke dalam dataran A rendah,
maaf A tinggi, B rendah, C perairan. Yang mana kira-kira? Baik, dari hasil kuis tadi, dari hasil ketiga pertanyaan tadi, Adi memiliki satu kesalahan, yaitu di nomor 2. Jadi soalnya itu kan wortel, kentang, stroberi dan kubis itu termasuk di dataran tinggi D, bukan di dataran rendah, karena dataran tinggi itu seperti yang sudah kakak jelaskan tadi memiliki suhu udara yang cukup dingin dan sejuk. Nah, itu yang menyebabkan wortel, kentang, stroberi dan kubis ini dapat tumbuh subur di suhu yang dingin dan sejuk. Nah, jadi jawabannya yang benar itu adalah di dataran tinggi, bukan di dataran rendah. Mengerti? Nah, karena materi sudah kakak jelaskan, maka sekarang kakak akan mengajak adik untuk berkarya wisata agar adik dapat melihat secara langsung bagaimana bentuk bentang alam khususnya di dataran rendah. Jadi, pada kesempatan kali ini kakak akan mengajak adik untuk pergi ke sawah untuk melihat bagaimana sawah itu. Baik, di sini kami sudah berada di salah satu tempat wisata yang termasuk dataran rendah, yaitu sawah. Jadi hari ini saya akan mengajak adik untuk berkeliling ke sawah yang merupakan salah satu dataran rendah yang sudah sempat kakak jelaskan di materi sebelumnya. Baik, sekian video praktek bimbingan belajar dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.